Assalamualaikum. Ternyata, salah satu penyebar Islam pertama ke Afrika Selatan adalah 3 ulama besar yang berasal dari Indonesia. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di video ini di channel Jalan-Jalan Asal teman-teman. Di bulan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat dan ampunan, bulan baik teman-teman ya. Kita masih dikasih kesehatan, dikasih keberkahan. Saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita, kebaikan kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima teman-teman, serta diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang buat teman-teman pertama kali mampir di channel ini teman-teman. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan kualitas video ini juga makin baik lagi ke depannya teman-teman. Dan juga ucapan terima kasih banyak saya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, yang sudah membantu memajukan channel ini. Terima kasih atas kebaikan teman-teman semua. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah serta dilancarkan dalam segala urusannya dan pekerjaannya, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa dan permohonan dari teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada salah satu video dari channelnya Redaksi Hasanah teman-teman. Dan channelnya saya tampilkan di sini. Mari kita kunjungi, ikuti dan dukung channel ini. Kita ramaikan dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Redaksi Hasanah ini makin besar lagi teman-teman. Dan di judul video kali ini adalah inilah negeri pelangi berkat ulama Indonesia, negara ini mengenal Islam, Muslim di Afrika Selatan teman-teman. Jadi Afrika Selatan ini memang dikenal dengan negeri pelangi ini teman-teman. Dan warga-warga Afrika Selatan ini mengenal Islam ini dari ulama-ulama Indonesia nih teman-teman. Jadi bagaimana videonya? Langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton, kita simak video ini bareng-bareng teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Republic of South Africa atau Republik Afrika Selatan. Negara ini dikenal sebagai Rainbow Nation atau bangsa Rainbow pelangi Nation. karena Wah, keberagaman bangsa pelangi, etnis, teman-teman ya. bahasa, dan budaya yang menghuni tanahnya. Setiap kelompok etnis membawa tradisi, seni, musik, dan tarian yang unik, menciptakan harmoni yang indah dalam keberagaman. Namun yang ingin kita bahas kali ini, bagaimana perkembangan Islam di negara ini? Bagaimana kehidupan Islam umat di Muslim negaranya, dan teman-teman, perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana? Tahukah Anda, ternyata salah satu penyebar Islam pertama ke Afrika Selatan adalah 3 ulama besar yang berasal dari Indonesia, yaitu Alhamdulillah. Syekh Yusuf Al-Makassari yang berasal Syekh dari Yusuf. Makassar. Kemudian Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam Imam Abdullah. yang berasal dari Tidore. Kemudian Sayyid Abdul Malik yang berasal dari Batavia atau Jakarta, yang kini makamnya telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh Departemen South African Heritage Resources Agency di bawah naungan pemerintah Afrika Selatan. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan ya buat teman-teman ya yang mau request perkembangan Islam di negara mana, teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Redaksi Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Khazanah wabarakatuh. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afrika Selatan, negara ini dijuluki Tanah Emas atau yang dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Dan negara ini juga mendapat julukan Tanah Matahari Terbenam karena pemandangan matahari terbenam yang sangat menakjubkan. Benar ya.
Tak hanya Bagus itu, teman-teman ya. Afrika Selatan juga dikenal sebagai negeri pelangi karena keberagaman etnis dan budaya yang unik. Di sini, Iya. keberagaman bukan hanya sebuah kata, tetapi denyut nadi yang menghidupkan setiap sudut negeri. Dari kulit hitam dan kulit putih yang kini hidup berdampingan setelah dihapuskannya sistem apartheid. Oh, Salah satu kelompok agama yang berkembang di negara ini adalah komunitas Muslim. Berdasarkan data Alhamdulillah terbaru ya, pada tahun komunitas Muslim ya, 2025, jumlah Muslim di Afrika Selatan diperkirakan sekitar 2,1 juta jiwa Oh, dari total alhamdulillah ya. keseluruhan populasi sekitar 62 juta jiwa. Ini berarti sekitar 3,4% populasi Afrika Selatan adalah Muslim. Oh, alhamdulillah. Meskipun merupakan minoritas, komunitas Muslim di Afrika Selatan sangat aktif dalam berbagai bidang. Mereka memiliki banyak masjid, sekolah, dan organisasi yang memberikan dukungan kepada anggotanya dan masyarakat luas. Oh, Selain itu, kontribusi mereka dalam bidang bisnis, pendidikan, dan seni juga sangat berarti. Umat Muslim di Afrika Selatan menyebar di berbagai wilayah di seluruh negara, seperti di Cape Town, KwaZulu, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, dan di berbagai wilayah lainnya di Afrika Selatan. aduh, alhamdulillah. Islam di Afrika Selatan memiliki sejarah panjang dan kaya dalam penyebaran agama Islam yang tidak lepas dari peran penting para ulama asal Indonesia. Tuan Tiga Guru, tokoh utama dalam pakai sejarah bahasa ini Melayu. adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam, dan kemudian Sayyid Abdul Malik yang kini makamnya Sayyid ditetapkan Abdul sebagai Malik. warisan budaya di Afrika Selatan. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari sejenak kita telusuri sejarah awal masuknya Islam di sana. Oh ya. Ini sejarah awal masuknya Islam di Afrika Selatan, teman-teman ya. Ternyata adalah ulama Indonesia nih, 3 ulama Indonesia yang Pemirsa Khazanah mengenalkan yang dimuliakan Islam Allah di Subhanahu negeri wa pelangi Ta'ala. ini. Di tahun 1600-an, Syekh Yusuf 1600. Al-Makassari atau lebih dikenal sebagai Syekh Yusuf, seorang ulama besar yang berasal dari Makassar. Beliau diasingkan ke Afrika Selatan oleh pasukan Belanda karena aktivitasnya yang melawan penjajahan. Sesampainya di Afrika Selatan, Syekh Yusuf menetap di daerah dekat Cape Town. Di sana, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Kontribusinya sangat besar dalam memperkenalkan ajaran Islam dan membangun komunitas Muslim yang kuat di wilayah tersebut. Oh, Beliau menjadi salah satu pendiri Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian wafat pada 23 Mei 1628. 28. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oh, Syekh Yusuf dimakamkannya di Al-Makassari Indonesia juga ya? diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena kontribusinya dalam penyebaran agama Islam dan perjuangannya melawan penjajahan. Kemudian Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam yang dikenal Imam sebagai Abdullah. Tuan Guru. Beliau adalah seorang ulama asal Tidore. Oh, memang dia Beliau dipanggilnya juga Tuan Guru ya, diasingkan oleh teman-teman. penjajah Belanda. Beliau tiba di Wah. Cape Town pada tahun 1780 dan Ini juga menjadi panggilan tokoh penting untuk, dalam komunitas Muslim di sana. ini Tuan Guru Beliau ini. dikenal karena mendirikan sekolah agama Islam pertama di Afrika Selatan dan menyusun kitab-kitab agama yang menjadi rujukan bagi umat Muslim di sana. Salah satu karya terkenalnya adalah naskah Al-Quran yang beliau tulis dengan tangan sendiri. Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam juga berperan dalam mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan yang kini dikenal Masya sebagai Allah. Masjid Awal di Cape Town. Masjid awal Atas yang jasanya, pertama ada Afrika masjid mungkin Selatan ya. memberikan penghormatan dan menjadikan Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam sebagai Imam pahlawan Abdullah. Afrika Selatan. Beliau Masya wafat Allah. pada tahun 1807 dan dimakamkan di Tanah Baru Cemetery di Cape Town, tepatnya di sekitar Bokaap area di Afrika Selatan. Dia dimakamkan di Afrika, teman-teman ya. Kemudian Kalau si Sayyid Abdul Abdullah tadi Malik, di Indonesia. beliau merupakan tokoh kepercayaan dari Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam. Beliau juga ikut serta dalam mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan. Oh, Imam Beliau Yusuf juga tadi ya dikenal yang sebagai di pelopor dan penggagas yang mewarnai makamkan perkembangan di Islam di Indonesia Afrika nih. Selatan.
Beliau juga dikenal sebagai guru ahli dalam bidang spiritual. Kontribusinya dalam mengajar dan menyebarkan ajaran Islam sangat berarti bagi perkembangan komunitas Muslim di Cape Town dan sekitarnya. Syed Abdul Malik kini dikenang sebagai guru bangsa di Afrika Selatan. Makamnya telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional oleh South African Heritage Resources Agency pada tanggal 3 Desember 2021. Penetapan ini diharapkan memperkaya dan memperkuat hubungan bilateral antara Afrika Selatan dan Indonesia. Karena ketiga tokoh ulama tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Mereka tidak hanya memperkenalkan ajaran Islam, tetapi juga membangun komunitas Muslim yang kuat dan berdedikasi. Alhamdulillah. Warisan mereka terus hidup hingga saat ini, dan kontribusi mereka dalam memperkaya keragaman agama dan budaya di Afrika Selatan akan selalu dikenang sepanjang masa. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Islam di Afrika Selatan kini jauh berkembang dan lebih baik. Di seluruh Afrika Selatan terdapat sekitar 75 madrasah atau sekolah Islam yang tersebar di 3 provinsi utama, seperti di Western Cape, KwaZulu, dan Gauteng. Sekolah-sekolah ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan beberapa di antaranya juga memiliki program pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya madrasah ini, diharapkan dapat memberikan pendidikan yang seimbang bagi anak-anak dan generasi muda di Afrika Selatan. Para ulama dan generasi muda Islam memiliki peran penting dalam menjaga dan memimpin komunitas Muslim di Afrika Selatan. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menjadi panutan dan pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Alhamdulillah. Di negara ini juga banyak masjid-masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Ada sekitar 500 hingga 600 masjid di seluruh Afrika Selatan. Masjid Nizamiye adalah masjid termegah di negara ini. Masjid ini terletak di Midrand, Johannesburg, Afrika Selatan. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan layanan komunitas. Masjid-masjid ini akan terlihat lebih aktif ketika bulan suci Ramadan tiba. Oh, ramai ya, sama kayak di Indonesia nih teman-teman ya. Di masjid-masjid ini ramai kalau di bulan Ramadan seperti ini teman-teman. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan di Afrika Selatan adalah momen yang sangat penting dan dinantikan oleh komunitas Muslim. Meskipun cuaca bisa sangat panas dan berat dengan berjalur waktu berpuasa yang lebih dari 14 jam, Ramadan di Afrika Selatan tetap memiliki suasana yang meriah dan penuh kebersamaan. Ramadan di sana juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Meskipun ada perbedaan ideologi, puasa Ramadan membawa mereka bersama dalam kebersamaan dan persaudaraan. Alhamdulillah. Banyak masjid yang menyediakan makanan untuk iftar bersama, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk makanan sendiri. Misalnya, Masjidul Karim di Eagle Park sering mengadakan iftar besar untuk komunitasnya, termasuk makanan seperti dates, ayam, nasi, samosa, kue, dan boeber. Selain itu, organisasi seperti Muslim Hands turut serta dalam menyelenggarakan iftar massal di berbagai masjid di seluruh Afrika Selatan. Banyak masjid juga menerima donasi dari masyarakat untuk menyediakan makanan bagi yang membutuhkan selama bulan Ramadan. Umat Muslim di Afrika Selatan sangat menyambut gembira dengan adanya iftar di masjid-masjid ini. Iftar bersama di masjid tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk berkumpul, beribadah bersama, dan mempererat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka. Iftar ini juga salah satu cara untuk merayakan nilai-nilai Ramadan seperti persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas. Iftar diakhiri dengan kegiatan sholat maghrib bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih secara berjamaah.
Selama Ramadan, ibadah tarawih dilaksanakan setiap malam. Suasana khusyuk dan penuh kekhidmatan terasa di setiap masjid yang menambah keistimewaan bulan suci Ramadan. Di akhir Ramadan, umat Muslim Afrika Selatan bersiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kumandang takbir bergema di masjid-masjid. Perayaan Idul Fitri berlangsung dengan meriah dan penuh kegembiraan. Perayaan Idul Fitri ini dimulai dengan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid-masjid atau lapangan terbuka. Setelah sholat, umat Muslim saling bermaafan dan mengunjungi keluarga serta teman-teman. Momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempererat hubungan dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Suasana kebersamaan dan kepedulian terasa sangat kuat selama perayaan Idul Fitri ini. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan dari redaksi Hasanah ini teman-teman. Alhamdulillah setelah menonton video ini jadi kita tahu ya bagaimana pertama kali masuknya Islam di Afrika Selatan ini atau di negeri pelangi ini teman-teman. Jadi ada 3 ulama Indonesia yang memperkenalkan Islam di Afrika Selatan ini teman-teman. Dan alhamdulillah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi kita lebih tahu bagaimana keadaan Islam di sana teman-teman seperti yang kita lihat tadi di video ini. Dan juga semoga channel redaksi Hasanah ini makin besar lagi teman-teman ya. Dan tidak lupa juga teman-teman, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin besar lagi, makin berkembang lagi. Dan silahkan juga teman-teman nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tahu video-video yang diupload berikutnya di channel ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, kesalahan, kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik. Dari itu saya mohon maaf untuk teman-teman semua dengan segala kerendahan hati saya. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.